Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan baru saja dilontarkan oleh seorang tokoh politik senior, Dr. Amin Rais, yaitu mengenai kezaliman Jokowi yang pernah dilakukan terhadap keluarganya. Dalam kanal YouTube pribadinya, Amin Rais Official pada tanggal 27 Juni tahun 2025, disampaikan bahwa Jokowi pernah merekayasa sebuah rencana pembunuhan terhadap putra sulungnya, Hanafi Rais, pada bulan Oktober tahun 2020, hampir 5 tahun yang lalu, yaitu saat Hanafi Rais melakukan perjalanan pulang dari Yogyakarta menuju Jakarta. Di tengah perjalanan, Hanafi Rais hampir dihabisi nyawanya dengan cara merekayasa sebuah kecelakaan di Jalan Tol Cipali Purwakarta, kilometer 112. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti penuturan Dr. Amin Rais berikut ini. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Welcome to your channel, QNC. Berdiri kokoh di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa tanah air, Jokowi banyak dijuluki oleh netizen sebagai raja tipu, raja kibul, raja tega, Pinocchio Jawa, penghancur demokrasi, hipokrit alias munafik, manusia esok dele sore tempe, keturunan PKI, sain kiri belok kanan, manusia pengadu domba, dan lain-lain. Akan tetapi watak Jokowi yang tidak boleh kita lupakan adalah watak zalim atau kezaliman yang mendarah daging dalam kepribadiannya. Jokowi harus bertanggung jawab atas pembunuhan sadis 6 laskar FPI, 6 anak muda yang semuanya berumur 20-an tahun pada hari Senin 7 Desember 2020 di kilometer 50 Jalan Tol Cikampek, Jakarta. Saya dapat informasi sebelum unlawful killing itu terjadi, pembunuhan terjadi, aparat yang mengikuti 6 syuhada muda itu bertanya pada komandan mereka, 6 laskar FPI itu harus diapakan. Si komandan itu lalu bertanya ke komandannya yang lebih tinggi lagi, dan oknum yang terakhir ini minta pengarahan pada Jokowi. Nah, jawaban Jokowi, terserah, pides saja. Ini saya dapat berita ini ya dari teman akrab saya di Jakarta. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu
selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Karuan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi, ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Saya yakin siapapun yang berbuat zalim, cepat atau lambat akan memperoleh balasan dari Allah yang maha adil, sepadan besar atau kecilnya kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau sekarang Jokowi yang bakat kezalimannya memang top markotop, minjam istilah anak muda zaman sekarang, Jokowi sedang dihukum Tuhan. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi saya yakin sekali tidak ada kejadian di muka bumi ini, di alam terang siang hari atau alam gelap malam hari, ya, selembar daun kecil, ya, yang rontok dari pohonnya itu tidak dipantau oleh Allah. Tanpa izin Allah, daun itu tidak akan rontok juga. Ya. Semua terpantau, semua itu karena izin Allah. Jadi Allah itu maha pengampun, Al-Ghafur, Al-Ghafar. Kalau misalnya ini Jokowi berdoa pada Allah sampai mentok, bisa saja penyakit ajaib yang dideritanya pelan-pelan bisa menghilang. Korengnya pada tetel, matanya yang sekarang sipit, hampir tertutup, bisa terbuka kembali. Ya. Rambutnya tidak rontok lagi, kudis, kurap, kadas, koreng, bercak-bercak, belang, bisul bernanah, borok berbau busuk juga ikut lenyap. Itu kalau Jokowi mau tobat. Tapi mungkin juga sudah terlambat. Ya. Jadi terserah kepada saudara Jokowi. Yang jelas bangsa kita ini harus terus berjalan ke depan dengan yakin diri bahwa bangsa besar, bangsa Indonesia itu makin ke depan, makin baik. Ya. Belajar dari pengalaman yang lalu, terutama 10 tahun zaman Jokowi, yang bangsa kita mengalami kerusakan parah. Sekian dulu barangkali kali ini, insya Allah kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.